Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Perkenalkan, nama saya Andi Lala. Saya dosen tetap program studi Sarjana Terapan Promosi Kesehatan Poltekkes Kemenkes Malang. Pada program studi Sarjana Terapan Promosi Kesehatan, saya mengampu beberapa mata kuliah, salah satunya mata kuliah Perancangan Media Promosi Kesehatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan strategi pembelajaran yang saya gunakan dengan teknik DIA, Delivery, Interaction, and Assessment pada mata kuliah Perancangan Media Promosi Kesehatan. Mata kuliah Perancangan Media Promosi Kesehatan diberikan bobot SKS sebesar 4 SKS yang terdiri dari 1 SKS teori dan 3 SKS praktek laboratorium. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang mata kuliah Perancangan Media Promosi Kesehatan yang terdiri dari 1. Deskripsi mata kuliah perancangan media, capaian pembelajaran mata kuliah, bahan kajian mata kuliah, dan metode yang digunakan dalam proses pembelajaran. Deskripsi mata kuliah perancangan media, yaitu mata kuliah ini membahas tentang produksi media promosi kesehatan yang meliputi karakteristik media, proses perencanaan, penyusunan dan desain media, serta bagaimana produksi media, baik cetak, audio, visual, pameran, dan media online yang digunakan sebagai media alat pendukung edukasi pada masyarakat. Capaian pembelajaran mata kuliah Perancangan Media Promosi Kesehatan adalah mahasiswa mampu merencanakan promosi kesehatan dengan menggunakan metode pengembangan media dengan teknologi tepat guna. Adapun kemampuan akhir tiap tahapan belajar pada mata kuliah Perancangan Media Promosi Kesehatan adalah 1. Mampu memproduksi media cetak, 2. Mampu memproduksi media audio, yang ketiga, mampu memproduksi media pameran promkes, yang keempat, mampu memproduksi media audio visual, yang kelima, mampu memproduksi pesan melalui media online. Bahan kajian atau materi pokok yang diberikan selama 14 pertemuan yaitu konsep media cetak promosi kesehatan, yang kedua tahapan dalam perancangan media cetak promosi kesehatan, yang ketiga konsep media promosi kesehatan audio, yang keempat rancangan skrip audio, yang kelima tahapan dalam perancangan skrip, yang keenam tahapan dalam perancangan audio jingle, yang ketujuh tahapan dalam perancangan audio podcast, yang kedelapan, konsep media audio visual promosi kesehatan. Yang kesembilan, rancangan skrip, televisi, spot, ILM, dan fitur. Yang kesepuluh, tahapan dalam perancangan media audio visual. Yang kesebelas, tahapan dalam perancangan media audio visual iklan layanan masyarakat. Yang kedua-belas, konsep pesan media online, website, blog, media sosial. Yang ke-13, tahapan perancangan pesan melalui media online, website, blog, dan media sosial. Yang ke-14, memproduksi media pameran promosi kesehatan. Sesuai dengan subjek CPMK mata kuliah ini, mengidentifikasi beberapa keterampilan yang harus dicapai oleh mahasiswa, yaitu keterampilan kognitif, yaitu pemahaman, penerapan, bagaimana merancang, memproduksi media, dan melakukan analisis kasus terkait media promosi kesehatan, baik media cetak, media audiovisual, dan media online. Yang kedua, keterampilan efektif, yaitu partisipasi aktif dalam diskusi atau di kelas atau berkelompok, dan bagaimana mahasiswa menerima tugas dan mengerjakan dengan baik. Yang ketiga, keterampilan psikomotor, yaitu mempraktekkan, merancang, dan membuat media promosi kesehatan baik media cetak, media audiovisual, dan media online. Setelah mengetahui gambaran mata kuliah perancangan media yang saya ampu, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teknik pembelajaran dengan DIA. Yang pertama, delivery. Bagaimana saya menyampaikan proses pembelajaran kepada mahasiswa. Sistem pembelajaran yang saya gunakan merupakan setting pembelajaran blended learning dengan menggunakan kuadran kelas, yaitu mengkombinasikan strategi pembelajaran sinkronus yang saya sebut tatap muka dan tatap maya, dan asinkronus untuk pembelajaran mandiri dan kolaboratif yang dapat menciptakan pengalaman belajar optimal
bagi mahasiswa untuk mencapai sub CPMK yang ditentukan. Tahapan delivery system yang saya lakukan dengan pendekatan student center learning dalam setiap sub CPMK yaitu 1. Asinkronus. Ini dilakukan dengan memberikan materi atau konten pembelajaran berupa materi PPT, PDF, video, baik yang saya buat sendiri maupun dari sumber belajar lainnya yang terkait dengan jurnal, textbook, YouTube, dan lain-lain. Untuk dipelajari mahasiswa secara mandiri melalui share konten dalam material di Google Classroom sesuai dengan minggu tatap muka materi tersebut diberikan. Materi diberikan lengkap sesuai dengan RPS sebelum perkuliahan dimulai. Memberikan evaluasi dan feedback hasil belajar kolaboratif melalui collaborative learning atau kelompok praktikum di laboratorium untuk mendiskusikan kasus yang diberikan dalam modul praktikum atau outline tugas praktikum. Kemudian, evaluasi dan feedback dilakukan melalui project-based learning, yaitu hasil tugas praktikum berupa laporan praktikum yang berisi analisis kasus, tahapan, rancangan dan produksi media promosi kesehatan, dan mendiskusikan kembali pada saat praktikum di laboratorium. Untuk kegiatan sinkronus dilakukan dengan pembelajaran teori selama 50 menit 1 SKS, dengan menjelaskan dan mendiskusikan materi secara tatap muka langsung, terjadwal dalam kelas sebanyak 50%, dan tatap maya terjadwal melalui Zoom meeting. Pembelajaran praktikum selama 3 kali 170 menit, yaitu 3 SKS, terdiri dari kegiatan luring dalam kelas dengan metode small group discussion, yaitu mendiskusikan dan menganalisis kasus. Kemudian kegiatan luring dalam laboratorium multimedia dengan menggunakan metode project-based learning, yaitu merancang, membuat, dan memproduksi media promosi kesehatan. Selanjutnya, teknik pembelajaran yang kedua adalah interaction. Bagaimana proses interaksi dalam pembelajaran yang saya lakukan, baik interaksi dosen dengan mahasiswa ataupun interaksi antar mahasiswa. Setting pembelajaran yang saya lakukan dengan kuadran kelas, baik sinkronus dan asinkronus, yaitu model-model pendekatan student center learning yang saya gunakan dalam mata kuliah perancangan media promosi kesehatan, melibatkan interaksi antara dosen mahasiswa dan antar mahasiswa, yaitu pada penerapannya dalam pembelajaran teori setelah mahasiswa secara aktif mempelajari, memahami, dan mendalami bahan materi yang telah diberikan, dilakukan diskusi yang melibatkan interaksi dosen dan mahasiswa melalui diskusi dan tanya jawab secara aktif pada penekanan subtopik utama yang didiskusikan dalam kelas atau Zoom meeting. Untuk pembelajaran praktikum, melibatkan interaksi dosen dengan mahasiswa dan antar mahasiswa, yaitu yang pertama terjadinya interaksi antar mahasiswa dalam kelompok dan antar kelompok pada kegiatan pembelajaran dengan collaborative learning, di mana dilakukan interaksi dan kerjasama tim dalam mendiskusikan studi kasus yang dimulai dari menganalisis masalah, identifikasi pemecahan masalah, memilih media yang tepat untuk pemecahan masalah kesehatan. Nah, ini interaksi terjadi antar anggota kelompok sampai dipresentasikan untuk mendapatkan masukan dan pertanyaan dari kelompok lainnya. Ini disebut dengan interaksi antar kelompok. Interaksi selanjutnya adalah project-based learning, di mana dilakukan diskusi dalam kelompok dan antar kelompok tentang proyek yang akan dibuat. Analisis masalah dari studi kasus yang diberikan, yaitu langkah-langkah perancangan media promkes, presentasi, dan evaluasi hasil rancangan produk, serta proses produksi media promkes di kelas dan laboratorium. Kemudian terjadinya interaksi antara dosen dan mahasiswa, di mana saya sebagai dosen berfungsi sebagai fasilitator, yaitu memberikan tutorial langkah-langkah perancangan media promosi kesehatan, diselingi dengan interaksi dan tanya jawab langsung. Kemudian saya juga memfasilitasi kelompok dengan memberikan tanggung jawab untuk melakukan pembelajaran aktif melalui diskusi kolaboratif, saling berinteraksi, bertukar pikiran, dan berargumentasi dalam menyelesaikan tugas, praktikum, perancangan, dan produksi media promkes. Sehingga mahasiswa mendapatkan capaian kemampuan hard skill dan soft skill-nya. Sebagai fasilitator, saya juga memberikan contoh kasus atau masalah yang real terjadi di puskesmas atau rumah sakit atau di tempat mahasiswa berada untuk mendapatkan materi agar mereka bisa mempelajari dan menggali kasus-kasus lain yang ada di sekitar mereka.
Kemudian yang terakhir, saya memberikan pendampingan pada saat kelompok mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data dan mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi. Kemudian teknik pembelajaran yang terakhir adalah asesmen, bagaimana saya menilai proses yang telah dilakukan oleh mahasiswa. Di awal perkuliahan telah disampaikan kepada mahasiswa tentang proses penilaian dan bobot penilaian yang diberikan. Ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada mahasiswa bagaimana mencapai tujuan penilaian yang diharapkan. Dilakukan tes formatif berupa kuis yang diberikan random melalui Google Form pada beberapa pertemuan sebagai monitoring ketercapaian sub CPMK dan dilakukan tes sumatif berupa ujian tengah semester teori, ujian akhir semester teori sebagai penilaian hasil belajar ketercapaian pemahaman, kemudian ujian akhir semester praktek sebagai penilaian hasil belajar ketercapaian keterampilan kognitif, afektif, dan psikomotor sesuai dengan CPMK mata kuliah perancangan media promosi kesehatan. Dalam setiap pertemuan sudah direncanakan jumlah, bentuk, dan persentase bobot asesmen pada setiap sub capaian pembelajaran. Penilaian pada mata kuliah ini meliputi beberapa komponen, yaitu 30% tugas, 15% UTS, 15% UAS, dan 40% praktikum. Selanjutnya akan saya sampaikan cuplikan kegiatan pembelajaran di kelas dan praktikum di dalam laboratorium. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya teman-teman ya. Terima kasih sudah masuk tepat waktu pada perkuliahan perancangan media pada hari ini. Baik, sebelum kita mulai perkuliahan kita berdoa dulu teman-teman agar kegiatan pada hari ini diberikan kelancaran, kemudahan, dan kita dapat manfaat banyak dari kegiatan hari ini. Berdoa dipersilakan. Baik, berdoa dicukupkan dulu teman-teman. Saya sudah mengirimkan beberapa hari yang lalu materi di dalam Google Classroom ya teman-teman. Jadi ada modul, ada materi juga, beberapa bahan referensi bacaan yang juga saya lampirkan di dalam Google Classroom. Sudah dibaca semua ya teman-teman ya? Sudah Bapak. Semua sudah membaca ya. Jadi di situ ada tautan YouTube juga. Ada beberapa link buku juga sama jurnal, mungkin untuk bahan tambahan untuk teman-teman bisa membaca. Baik, dari referensi atau materi yang sudah saya berikan, teman-teman mungkin ada yang ingin didiskusikan pada kesempatan kali ini. Jika ada yang didiskusikan, silakan nanti langsung saja audionya diaktifkan, mungkin kita bisa sharing. Nanti kalau ada yang bertanya, kalau ada yang mau menanggapi silakan ya. Jadi silakan nanti semuanya bisa interaktif, atau bisa saling melengkapi. Silakan ada yang mau bertanya dari hasil bacaan di Google Class yang kemarin. Ada? Oh ada. Oh silakan Sipian. Gimana Sipian? Izin bertanya Bapak, saya Sipian. Di dalam modul ada media yang memiliki kelemahan. Dan kelemahan yang dimaksud ini seperti apa konkretnya? Oh ya, baik. Kemarin di modul sudah membaca ya, ada kelemahan-kelemahan media gitu ya. Di situ mungkin sepian terlewatkan ya. Jadi saya share screen dulu aja untuk sepian biar dan teman-teman bisa tahu. Nah ini saya langsung ke sini ya. Nah mungkin di sini sepian dan teman-teman. Di dalam proses yang ada di modul, kenapa saya menyampaikan ada kelemahan-kelemahan media? Memang media itu semuanya punya kelemahan, teman-teman. Seperti kita ketahui di dalam piramida count of experience ini, saat ini kita akan membahas tentang media cetak ya. Nah, hampir semua media, walaupun itu medianya sudah kita siapkan sedemikian rupa, tetap media itu punya kelemahan. Salah satunya misalnya nanti kita akan membuat poster atau leaflet. Kira-kira mau teman-teman posisinya ada di mana? Posisinya ada di bagian yang mana? Bagian atas ya. Jadi bagian atas itu kita hanya bisa kurang lebih 10% saja karena mereka membaca, melihat, mendengar gitu ya. Nah, karena memang di dalam proses
di dalam promosi kesehatan itu yang paling utama adalah kita memang melakukan pemberdayaan, prosesnya memang harus dilakukan, dicontohkan, ditiru, kemudian kita perhatikan, kita contoh, berikan contoh, terus mereka juga melakukan apa yang kita contohkan dan kita lihat sesuai atau tidak. Nah seperti itu. Nah media itu juga sama. Nah karena hari ini kita menggunakan media poster dan leaflet ya, jadi teman-teman bisa lihat, jadi media cetak yang kita buat itu posisinya memang dia hanya maksimal di 30% saja, tetapi dia bukan dianggap tidak lebih baik. Karena apa? Prosesnya hanya sebagai alat bantu untuk memudahkan kita dalam proses penyampaian, sehingga nanti pada saat Cipian membuat poster atau leaflet ya tetap harus ada juga upaya menjelaskan. Nah kalau memang kondisinya tidak memungkinkan, ya proses yang sudah kita lakukan itu ya sampai di 30% itu. Mungkin begitu Cipian ya. Iya Pak, terima kasih. Ya, terima kasih. Mungkin ada lagi dari teman-teman yang ingin didiskusikan soal ini Cipian. Oh ada Mbak Ellen, silakan Mbak Ellen. Baik Pak, saya Ellen, saya izin bertanya. Nah Pak, berdasarkan modul yang telah saya baca, pada saat kita tuh sudah tahu sasaran dan model komunikasi serta edukasinya, apa pesan yang kita rancang itu bisa kita uji cobakan langsung ke sasaran atau di tempat lain Bapak? Begitu, Terima kasih. Baik, terima kasih. Ini maksudnya kita sudah membuat ya, Ellen sudah membuat ceritanya ya? Sudah, Ya Bapak. Sudah dibuat, apakah boleh langsung dicobakan gitu ya maksudnya ya? Ya, kalau begitu saya coba kasih gambar lagi ya, Ellen ya. Nah, di sini teman-teman mungkin bisa melihat di dalam modul ada nama-namanya langkah-langkah dalam pembuatan media. Di dalamnya itu ada yang namanya proses P ya. Jadi proses P itu ada proses yang mulai kita analisis, terus kita rancang, kemudian kita uji cobakan. Nah, tadi mungkin Mbak Ellennya posisinya sudah membuat gitu ya, sudah membuat dan apakah boleh langsung dicobakan. Nah, proses uji coba ini kita lihat kembali, apakah uji coba ini untuk penyiapan dari medianya, media posternya, kalau kita saat ini ngomongin media cetak, apakah mau mencoba dalam proses ke masyarakatnya. Nah, kalau menurut saya, rancangan yang sudah Mbak Ellen buat itu, ya memang harus diuji cobakan. Pertama di lingkungan kita dulu, mulai dari mungkin dari sisi teknisnya, kontennya, itu nggak apa-apa didiskusikan. Sebelum itu diuji cobakan langsung ke masyarakat. Nah, uji coba yang dimaksud tadi, bisa saja dilakukan di internal kita dulu. Mungkin setelah dirancang, dibuat, mungkin kita coba di lingkungan terdekat kita. Nah, misalnya kalau di Puskesmas, sebelum itu diberikan ke masyarakat yang berkunjung ke Puskesmas, mungkin itu di dalam tim prokesnya gitu ya. Coba dilihat kekurangannya apa, mungkin dari sisi konten atau informasi yang diberikan itu perlu ada improvement dari ahlinya gitu kan. Nah, itu bisa dicobakan ke sana. Sehingga nanti pada saat diberikannya masukan pada saat pembuatan media itu, nah Mbak Ellen sudah bisa menyempurnakan, dan ketika nanti diuji cobakan ke masyarakat atau di masyarakat terbatas ya, nggak langsung banyak Mbak Ellen ya, jadi terbatas itu medianya sudah lebih baik gitu ya. Nah itu yang harus dilakukan. Jadi nggak apa-apa kalau sudah dirancang medianya, sudah ada medianya, kita uji cobakan. Uji coba yang dimaksud mungkin terbatas ya, secara internal dulu, kita lihat kembali kontennya, kemudian sisi teknisnya seperti apa, jadi nggak ada masalah. Jadi uji coba itu memang harus sering dilakukan, karena apa? Untuk penyempurnaan. Jangan sampai pada saat nanti di lapangan, kita uji coba langsung banyak gitu ya, pada saat ada kesulitan, nah kita juga kesulitan lagi nanti untuk merapikannya, karena apa? Posisinya sudah beredar banyak. Nah untuk itu, sebelum diproduksi massal, kita memang harus merancangnya dengan baik. Salah satu dengan melakukan uji coba, mulai dari internal, mungkin diselesaikan lagi di lingkup yang lebih luas lagi, tapi masih di sebatas internal. Nah setelah itu dilakukan lagi dengan penyempurnaan secara teknisnya. Nah ketika ini sudah disepakati, setelah dilihat bagus, sudah dirasa sudah cukup lebih baik, baru kita produksi dan kita sebarkan kepada masyarakat. Begitu Mbak Ellen. Mungkin ada hal yang mau ditanyakan lagi.
Baik Bapak, bisa dipahami. Terbanyak kan mulai saya terapkan terkait dengan langkah-langkah ini. Terima kasih Bapak atas jawabannya. Ya, baik, terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan, teman-teman. Jadi, nanti setelah kelas ini selesai, teman-teman bisa melanjutkan studi kasus yang sudah saya berikan di modul. Teman-teman silakan melakukan diskusi kelompok bersama kelompoknya. Kelompoknya sudah ada ya? Sudah ada, jadi teman-teman nanti silakan berkelompok melakukan studi kolaboratif bersama-sama sesuai dengan kasus yang diberikan. Nah, setelah itu nanti bisa kita lakukan lanjutan di laboratorium multimedia untuk merancang media yang sudah teman-teman diskusikan. Begitu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya rasa cukup untuk perkuliahan kita pada hari ini. Saya cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Andi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Ya, ini kita melanjutkan kelas kita tadi dan hari ini kita akan melakukan lanjutan diskusi. Kalau tadi sebelumnya kita di kelas online, nah sekarang teman-teman duduk berkelompok sesuai dengan kelompoknya dan teman-teman melakukan lanjutan mendiskusikan kasus yang sudah saya berikan tadi. Sudah paham? Semua sudah dapat kasusnya ya? Sudah ya? Sudah ya? Nah ini sudah duduk berkelompok juga. Nah kalau sudah nanti teman-teman silakan melanjutkan diskusinya, tentukan nanti media poster yang seperti apa yang akan teman-teman rancang, dan setelah itu nanti kita bisa berdiskusi. Jika ada pertanyaan-pertanyaan nanti silakan ditanyakan kepada saya. Ada pertanyaan? Belum? Kalau belum mungkin teman-teman bisa lanjut untuk melanjutkan diskusinya. Silakan. Baik teman-teman, jika masih ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan. Kalau nanti ada yang ditanyakan, kita akan bahas dulu di kelas ini sampai tuntas. Setelah itu nanti kita akan ke laboratorium untuk melakukan praktikum. Ada pertanyaan dari teman-teman? Oh silakan Nika. Baik, terima kasih Pak izin bertanya. Tadi kan kami diberikan penugasan mengenai perancangan media yaitu poster. Nah, saya masih bingung nih Pak di sasarannya. Kita sebagai tenaga promosi kesehatan itu harus sasarannya secara umum atau dispesifikan. Nah, kalau spesifik sendiri, penentuannya itu seperti apa nih Pak? Karena kami masih bingung. Ya, baik, terima kasih Nika. Memang di dalam pembuatan media poster itu, karena kita ada spesifik untuk membuat poster, bagaimanapun poster itu tetap harus ada siapa sasarannya. Jadi kita nggak bisa membuat poster itu langsung untuk general ya. Kalaupun bisa general, nanti pesan yang ingin kita sampaikan itu tidak bisa tersampaikan kepada siapa sasaran yang ingin kita harapkan untuk yang utamanya. Sehingga untuk itu memang di awal itu kita sudah menetapkan siapa sasaran kita di dalam poster tersebut. Jadi kalau di dalam Puskesmas misalnya ada lansia, ya kita segmentasinya dibuat sesuai dengan kebutuhan lansia. Jadi kalau kita buat secara umum, ternyata lansianya lebih banyak yang mengakses, nanti medianya tidak tepat sasaran. Jadi mungkin kita spesifikkan, kita harus tahu dulu siapa sasaran kita, segmentasinya siapa, sehingga media yang kita buat sehingga lebih mudah untuk dikembangkan. Mungkin itu, Ika. Ya, paham ya sampai di situ ya. Nah, untuk lebih lanjut, karena sudah sampai tahapan perancangan, teman-teman silakan lanjut ke laboratorium untuk melakukan pembuatan perancangan media. Silakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Masih semangat ya? Kita akan melanjutkan untuk membuat atau merancang media poster untuk edukasi kesehatan. Nah, yang teman-teman diskusikan tadi, yang telah teman-teman buat, sekarang teman-teman langsung kembangkan, rancang di aplikasi yang sudah ada di PC. Silakan teman-teman buat dan sesuaikan dengan sasarannya. Nah, kalau bisa teman-teman lihat yang sudah saya buat ini, teman-teman bisa melihat bahwa ini segmentasi sasarannya ke siapa? Ada yang tahu?
remaja ya. Jadi ini kebetulan di-uploadnya di media sosial Instagram. Jadi ini dibuat sesuai dengan kebutuhan remaja. Jadi ini saya akan mengenalkan apa itu COVID kepada remaja dengan gejala-gejala klinisnya. Jadi semua sudah dimasukkan, ada penjelasannya sekilas, ada gambar-gambar. Dan di sini ada poin pentingnya. Bagaimana seseorang itu dapat tertular gitu ya. Ini dijelaskan intinya. Nah, yang paling penting adalah teman-teman jangan lupa upload alamatnya siapa. Karena itu bukti kalau yang kita buat itu juga telah diverifikasi gitu ya, sesuai dengan yang arahkan atau diperintahkan. Nah, ini teman-teman contohnya yang saya buat untuk kebutuhan Instagram kepada remaja, dan sebelumnya juga sama, ini kebutuhan untuk social distancing ya, itu juga salah satunya kita buat untuk remaja. Jadi untuk stay di rumah dan menghindarkan mereka dari terkena COVID. Nah, silakan teman-teman melanjutkan pembuatan atau perancangan medianya. Nanti yang sudah silakan angkat tangan, sama-sama kita lihat, kita review. Silakan. Gimana, Hakika sudah? Lanjut Pak, seperti ini bagaimana? Gimana? Ini sasarannya siapa tadi? Remaja. Nah, ini diperhatikan kalau remaja, pesan-pesan yang mau disampaikan itu apa? Nah, ini mungkin perlu spesifik ya, mungkin bisa lebih besar ya, lebih besar. Terus nanti untuk warna, ini kan jargonnya, ini kan merah ya, tenggelam ya, sama hijau ya. Nah, ini mungkin bisa diperbaiki, dirapikan sama gambarnya ya. Ini gambarnya masih belum sesuai ya. Ya, nanti bisa ditambahkan gitu ya. Dan ini memang untuk fokusnya tadi memang obesitas ya. Ya. Ini sudah yang lain sudah layout udah benar ya, udah benar. Mungkin cara komposisi pesannya sama nanti jargonnya mau disampaikan harus dominan, harus lebih ditampilkan. Ya, ini udah putih aja ya, putih lebih bagus. Nah, nanti pesan diambil dari mana sumbernya? Dari Kemenkes.go.id. Oke. Ditampilkan? Ini Pak. Oke, ya udah. Tinggal dirapikan aja, setelah itu selesai. Bagus. Baik teman-teman, karena semua sudah menyelesaikan tugas prakteknya dan hampir semua sudah merapikan dan sudah merevisi dan sudah bagus semua, dan mudah-mudahan nanti ini bisa dimanfaatkan oleh teman-teman nanti pada saat praktikum atau praktek di lapangan. Teman-teman sudah tahu konsep-konsep dalam perancangan media poster. Baik, terima kasih. Saya tutup kegiatan kita di laboratorium ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Demikianlah pemaparan saya terkait pembelajaran mata kuliah perancangan media promosi kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.